firman Allah pada surah ke-86, surah At-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Ayat 1 sampai 3 merupakan sumpah yang Allah sebutkan. Allah bersumpah atas nama langit, juga merupakan pertunjukan kepada manusia pada saat itu adalah Arab Quraisy, bagaimana keagungan Allah di alam langit yang tidak mungkin bisa dilakukan patung, berhala, api atau sesembahan-sesembahan yang lain. Tapi di satu sisi manusia justru kadang-kadang menjadikan apa yang ada di langit itu sebagai pedoman hidupnya, yang disebut dengan ilmu perbintangan. Karena yang ada di langit kan ada bulan, orang ada yang mempertuhankan bulan, ada yang mempertuhankan matahari, ada yang mengagungkan bintang, yang setiap malam dia hanya mengamat-amati bintang-bintang, yang orang sekarang disebut dengan ilmu zodiak, kan? Ilmu zodiak, yang lahir bulan ini pada tanggal sekian sampai tanggal sekian dia akan mendapatkan begini-begini. Itu namanya ilmu zodiak atau ilmu perbintangan, bahasa Arabnya ilmu nujum. Dan dalam tradisi kita di daerah Tapanuli ini masih berkaitan dengan ilmu perbintangan itu. Dulu setiap orang mau menikah tanya dulu kepada dukun, sahabat dulu bayunatu pada dukun amanta calon baberion dohot burna ini bawas, tulis dulu warna tanding dan tulis dulu dohot tanggal lahirna tulis. Ternyata si dukun sudah melihat ini tidak cocok, karena si perempuan ini bintangnya apa? Pisces, ada Pisces, ikan, hidup di air. Sementara calon menantu kalian ini bintangnya ini Taurus, ada Taurus, ambil. Tidak mungkin satu hidup di darat, satu hidup di air, maka tidak layak, kata si dukun. Maka orang tua ini pun akan serta-merta menolak lamaran si laki-laki, walaupun dia solih, walaupun dia mapan, walaupun sudah ada kecocokan. Tapi karena dukun yang memutus, akhirnya tidak jadi menikah. Karena persoalan bintang tadi kan. Datang yang kemudian hari melamarnya, dilihat, ini cocok ini. Yang perempuan bintangnya Leon, Leon babian, kan? Yang laki-laki Taurus, berarti ambil. Alam lagi ambil ada bumi babian Leon ni. Nabi cocok makan. Tentung lalu merumah tangga pas musim poken di Siepeng, parking saja bawa tambah satu hari parkiran di Painti dan tahun mantap marpoken. Lewat makum ke tahun kon akan mengikut kon Leon babian ingkalak saja kan gara-gara bintang. Dan sampai saat ini banyak di antara kita yang melakukan usaha, melakukan langkah-langkah dalam perjalanannya menatap dulu ke langit. Jadi inilah yang disebut dengan ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah bersumpah dengan langit dan apa yang ada di situ dan juga apa yang datang padanya. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Jadi tahukah kamu apa yang datang itu? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan berdoa, a'udzu bika min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqun yatruku bi khairi ya rahman. Aku berlindung kepadamu dari semua yang datang di waktu malam dan di waktu siang, kecuali yang datang dengan
wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang datang setiap malam dan siang, ada yang baik, ada yang buruk, dan kita bermohon kepada Allah kebaikannya kita dapat. Di malam hari kita bisa istirahat, kita bisa bersilaturahim. Jadi banyak kebaikan di malam hari, tapi banyak juga kejahatan yang Allah sebutkan secara khusus, ada namanya surah Al-Lail atau surah malam. Namun yang ingin Allah tekankan dalam surah ini adalah ayat keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada suatu jiwa pun atau diri melainkan ada penjaganya. Surah At-Tariq ayat keempat. Setiap kita punya penjaga, Allah sediakan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Siapa sajakah makhluk yang menyertai manusia, ada dari jenis malaikat, ada dari jenis bangsa jin. Kalau dari bangsa malaikat, mulai dari kita lahir, Allah telah ikut sertakan malaikat yang menjaga kita dari mara bahaya, namanya malaikat muaqibat. Jadi segala bahaya yang menimpa anak manusia dari lahir sudah dijaga oleh malaikat atas perintah Allah. Di waktu isabahan inang membuih-buih dengan kita jono kan, yang unang unko terpodok lalu ke mahu tusuk dulu pakai karena di zaman tiba-tiba pok nengga buku suara ni danak nama daun siap anggunan ni kan, marlojo betul makna ngundu pakai manopot kon samai ia hak ngadong namancit sangada mawa isi menjauhi. Imam malaikat yang Allah perintahkan menjaga setiap manusia. Jadi malaikat yang menjaga dari mara bahaya. Begitu juga setelah dewasa pun sama. Radi manumbo bapak di koguna diba, di koguna lalan-lalan di pikiran ini ngeroa, ditambah mama malitu, balik tanggung mungkin naik sodik naik burisono, akhirnya bangkit pinulus kan. Parnamar dalan ni pengalingan be isang kana dalan mudak ambe dalan kurangan ulangan do lalu adong mabayo roman judi do udah tujuan do negit mula ini dia udah di CP anggo semua di ondo dalan mulak disuruh ninya lalu mulak kita ita payu ne dokulnya apalagi itu malah ngana di dabayo be. Jadi siapakah itu? Allah menyelamatkanmu dari mara bahaya. Ulang bain tu mistik, ulang bain tu ilmu beng-beng. Dia pada orang jumatan kita tu syirik kan? Ni orang panjang ni kau bunyi ni. Tidak apa panjang ni. Ni panjang ni kau bunyi kan? Ni orang ku nama risi kau bunyi. Ni masulid wa usul ni kan? Ibadah latihan syirik mana sulian. Allah memberikan penjaga buat kita masing-masing agar kita terhindar dari mara bahaya. Begitu cintanya Allah kepada hamba-hambanya sehingga dibuatkan penjaga. Lalu ada malaikat yang bertugas untuk mencatat semua tindakan kita, amal kita, namanya Raqibun wa Atidun. Malaikat Raqib akan duduk di sebelah kanan kita, yang Atid akan duduk sebelah kiri. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat keburukan manusia. Tapi ketika seseorang yang beriman melakukan amal ibadah, akan segera malaikat Raqib mencatat. Malam ini malam Rabu, sianu simpulan solat maghrib berjamaah di Masjid Taqwa tercatat. Tapi begitu kita melakukan sebuah dosa dan kesalahan, malaikat Atid mau mencatat, namun Raqib akan ngomong kepada Atid, Atid, tunggu barang sebentar. Mana tahu orang soleh ini atau perempuan solihah ini akan taubat setelah ini. Tunggu sebentar, jangan dulu dicatat, jangan dulu ditulis. Maka itulah rahmat yang Allah berikan kepada orang beriman. Jadi Allah memberikan masing-masing kita malaikat pencatat, sehingga manusia tidak punya alasan untuk membuat-buat berbagai
macam kilat, berbagai macam alasan nanti di yaumil hisab, karena semuanya tercatat. Raqib dan Atid. Dua, ada lagi malaikat yang menjaga kita dari di saat kita melaksanakan ibadah sholat. Ada yang mencatat itu. Dan ketika di subuh hari, malaikat yang bertugas malam ini akan naik di waktu subuh besok. Malaikat yang bertugas tadi seharian telah naik di waktu asar. Malaikat yang akan bertugas malam ini turun di waktu asar. Jadi malaikat penjaga siang di waktu asar naik. Malaikat yang menjaga malam di waktu asar turun. Waktu subuh juga sama. Malaikat yang menjaga malam, mengkawal kita sepanjang malam akan naik di waktu subuh. Malaikat yang akan bertugas di siang hari turun di waktu subuh. Jadi naik turun malaikat subuh, asar, asar dan subuh. Lalu ketika malaikat ini sampai ke hadirat Allah, Allah pun bertanya, bagaimana kalian tinggalkan hambaku di Sihebe? Alhamdulillah, betul Tuhan, marangkat kami dan kintai masulitan dobe siang sedang solat subuh. Lalu malaikat yang naik di waktu asar juga sama. Bagaimana kalian lihat? Dia di dalam hambungku sianu Tuhan nami di waktu nama kian yang ditinggalkan na solat lebih samaan ikobunan na sedang solat di perjalanan di tempat-tempat perhentian. Jadi laporan kepada Allah dari malaikat yang mencatat atau yang menjaga kita dalam waktu-waktu solat dengan laporan yang baik dan benar. Tapi coba sebaliknya, biar di dalam golongan siang malin mare oleh siapa yang kan? Alaun malangkin Tuhan Nabi merangkat kami siapa namun korbi bayu itu malari kulus lebih di puluh malinia. Ah, penting pada bayu itu padahal mabuk dalam harta lain siapa bolang nak umurnya sama dia. Padahal semua ini dengan Allah. Cuma malaikat kan hanya melapor. Lalu di waktu asar juga sama. Biar ni tahu umat sirun ni tahu siapa ala namar gumen lebih lubaki namar gosor lebih kobunan ya kinau nganangkan surat asar paling malaikat dia begitu. Jadi setiap kita akan dijaga oleh malaikat dari kecil dijaga. Raqib Atid ada, kemudian ada yang menjaga setiap kita melaksanakan sholat. Dan ada lagi malaikat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil kita, ruh akan keluar dari badan, namanya malaikat maut. Dia akan datang dari sebelah kanan memanggil ruh orang beriman. Dalam surah Al-Fajr itu Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, keluar bahwa sini irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah, ayo kita kembali ke hadirat Tuhanmu dalam keriduan. Lalu nantikan di padang mahsyar baru Allah sambung, wadkhuli fi ibadi, oh hambungku na beriman, mergabung mahu tu kelompok ni hambung-hambung kinaudunan, tentu yang akan dikepalai dikomandoi oleh Rasulullah. Karena nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar berombong-rombongan. Dalam surah An-Naba itu Allah sebutkan, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, di mana ketika tiupan sangkakala yang kedua telah ditiupkan, kamu akan didatangkan afwaja, berombong-rombongan, berbaris kita akan berombongan. Ada rombongan orang beriman, ada orang zalim, ada orang kafir, ada orang munafik. Tapi khusus orang beriman, Allah berfirman, wadkhuli fi ibadi, masuklah pada rombongan hambaku ini. Sampai kita ke pintu surga. Nah, di pintu surga baru Allah berfirman, wadkhuli jannati, masuklah dalam surga. Lalu tugas Muhammadiyah di mana? Tugas Muhammadiyah di situ, pada khuli fi ibadi, masuklah pada rombongan hambaku ini. Kita membentuk rombongan, kita membentuk jamaah, kita membentuk organisasi persyarikatan agar kita berombongan afwaja.
dari dunia kita sudah satu barisan, dan sampai di akhirat kita akan tetap satu barisan. Maka dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah akan tercatat fungsi Muhammadiyah ini apa? Mengantarkan umat Islam ke pintu surga Jannatul Na'im, bukan memasukkan orang ke surga, hanya mengantarkan. Itulah makna fadkhuli fi ibadi, masuklah pada rombongan hambaku itu. Jadi kita tidak bisa mengamalkan Islam secara pribadi, harus punya rombongan. Apalagi pajong-jong pun walimah kita ulah sumber jamaah sendiri caranya. Itu ya tu raja-raja adat minta kan. Adong si damolon, adong si lulutun, amuna sumber jamaah, na sumber organisasi itu isu baturin. Lalu bila diben kalai baru ini, diben kalai mesti normal, diben kalai macam kan. Jadi fadkhuli fi ibadi, tugas Muhammadiyah di situ mengantarkan umat Islam ke pintu surga Jannatul Na'im. Hanya sampai di pintu. Ketika kita telah sampai di pintu, baru Allah berfirman, wadkhuli jannati. Jadi ada malaikat yang menjaga kita waktu sakaratul maut. Itulah malakal maut. Tapi ketika orang yang mati itu sedikit amal, banyak dosa dan maksiat, tentu malaikat yang datang itu dengan menghardik, dengan membentaknya, ya laknatullah, oh ni laknat ni Tuhan, morot mahusian badani kita mula ning malaikat udara ning kalwa ipaksa sian ujung jari patinu mital. Maka lepas dulu mati mungkinnya terakhir mati pan. Kalau marsudi harapan bulan semua dan Bapak Ibu sekalian, orang menghadapi sakaratul maut berbanyaklah berdoa. Karena orang yang meninggal seperti itu, ruhnya keluar dari ujung jari kakinya, pertanda banyak dosa dan maksiat dan sedikit amal. Jadi kembali lagi, Allah itu membuat penjaga buat kita, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan bagaimanapun penjagaan yang dilakukan oleh malaikat, namun Allah lah sebaik-baik penjaga. Allah lah tetap sebaik-baik penjaga. Maka untuk itu pasrahkanlah hidupmu kepadanya. Jangan kita mempasrahkan hidup kita pada malaikat, karena malaikat hanya suruhan Allah. Tetap Allah lah yang sebaik-baik penjaga. Itu dari malaikat. Bapak Ibu sekalian, ada lagi dari bentuk atau dari yang mendampingi manusia dari bangsa jin. Dalam hadis disebutkan, tidak satupun anak Adam dilahirkan ke atas dunia kecuali Allah ikut sertakan korin baginya. Maksudnya korin dari bangsa jin, teman dekat dari bangsa jin. Apakah engkau juga ya Rasulullah sama punya korin? Tanya sahabat. Benar, saya juga punya korin, jawab Rasulullah. Akan tetapi Allah telah mengislamkan korin yang ada padaku. Dia tidak membisikkan kepadaku selain bisikan kebaikan. Jadi dalam hadis itu menjelaskan masing-masing kita punya korin, punya jin yang mendampingi kita, yang ketika kita lahir ke atas dunia, korin atau jin itu atau makhluk dari bangsa jin itu dulu atau menekan pusat kita. Ionya dia pusotot mengambil tangis kan? Ada ngapi di botak kan? Begitulah yang kita kan ngapi botak pusatnya. Ide jin tangis mengambil. Jadi itu sebabnya kenapa setiap anak manusia lahir ke atas dunia dalam keadaan menangis. Lalu korin ini hidup bersama kita, mendampingi kita. On penadut beliau korin tena. Nawarsakan marwani korinun pun nama ngajian. Umpun dia nama ngaji ini. Ini nama lehulang dan ini saja pada syuting bukan. Aku bodoh lagi roh ni nomor kan sibu alai sangat ada kotan konya saja. Macam itu korin ini. Dan dalam solat pun sama. Allahu Akbar. Isi dalam pusing ni biasanya korin ini. Dai balana boleh naik banggari lo ni ya maka. Nangkin ngai tarimo dia iba. Begitu takbiratul ihram tarimo dia sudah. Allahu Akbar. Tingkap dapur ni nasi kuncur penen kin ol mai sun ku mangajinya. Anggo ho marmara na sulong wala piumuan maksa
nak urwi kan, ai makorinina yang menyertai manusia mulai dari lahir. Dan Allah panjangkan umurnya ketika manusia sudah tiada. Korinnya ini akan tetap hidup di atas dunia. Wallahu alam berapa lama mereka hidup lagi. Tapi yang pasti bangsa jin lebih Allah panjangkan umurnya. Masuk matu bau tu sadana kan? Pakai sirupan ngatar bang kuling kon be dengan itu pun bayo datu. Masuk dalam umpung nayon ningna kan? Umpung na isun dia deh, orin nyumpungnya hero. So ini maksudnya. Pala na betul lah kan? Siapa na betul macam orin nyumpung nai. Atau jin yang mendampingi umpung niai, roh masuk tu sibuknya bisa jadi. Tapi kan hanya tebak-tebakan deh kan? Hanya ilmu ramban-ramban di nasionalnya. Kalau mendapat diamian warna dan tunas silo, warna bima dan tunas silo kan? Orang badu aku naik, itu aku ni nasumar kosugi pun bahasa setahun pun itu bahasa apa tuat ni rama betul lagi penung ni kan awak tu malu doa nak bini kan lalu dong siap itu bahasa tuan isapai nama betul betul pare sejolo umpo isedo nang nama ganggu paumpun ding nama betul pai tu supaya so tetapi mapinggan na unta. Alah, umpung naik di dalam. Umpung naik sendiri ning bayu ina marasa paun kan? Umpung naik laklai di bidang narohon bon. Dengan kurungan umpung ini, mangulu bayang ku silok koron kan? Sorry silok sekali kan? Kuare sulu sekali. Kuare sulu. Mungkin dalam balakang naminai. Kata menjual ada rumah. Maksud umpung ning bayu nama betul. Inan tamu iman yang inan tamu itu narohon. Mangulu pengmak ku silok bayu sorry silok dua kali akhirnya tolong silok ngata anda tuan tong na silok saja mga lupa yang tinggal pilari ya kan mesyuaran kalak dan punya silok ikan hanya tebak-tebakan hanya ilmu ramban-ramban pala tope beryakin kalak kan di pala tope nganya ngadong balik cari tu ngadong iman cari tu ni nasalah nasupaten paling dia lagi ada tunalai maka dalam tauhid itulah yang merusak kita. Karena bangsa jin bisa hidupnya panjang atau lama daripada kita manusia. Jadi-jadian bisa moni deh. Kalau dia dah jadi-jadian, aduh, isi dia nama ini korin naik, waspadalah naik, parmikim naik, sudah pas. Jadi, aku bapak ibu sekalian, termasuk ustaz naringgas mengalap-alap biji. Termasuk ustaz naringgas mengalap-alap biji. Maksudnya pada dong kesurupan, ngalang seluruh dia bisa sampai dia no. Anak tagih bukan mengalap-alap biji ni no. Mengalap-alap biji dan bagi mentong igang buaya alap lagi iman kan. Maksudnya siapa ini beda, ambar debat dong. Isero lang umpung ni. Umpung ni dana kondo udah bangun tumban dolo ni ya. Dengar semua masuk ke tusuk najahatan dan walak lainnya tu umpung kon iman fitnah kan? Kan fitnah ni tipu daya ni baik ni kon. Dongi giot kusugari kopi pakai goreng non macam gotong goreng. Isi dia akan kopi goreng kan? Dari lehen karotes idoa, lehen isia yang banyak digoreng, pernidahan dia digoreng, ipangannya kan ima auto nasi ini kan, karotes tu lehen, cuma baca. Jadi bangsa jin tidak hebat dabuji, tapi karena iman manusia dangkal, lalu ditakut-takuti oleh jin, ditambah dengan tontonan. Menunjuk pinang menonton TV, tim pembunuh hantu, atau tontonan-tontonan nomor begu-begu mah, sehingga muncul kita rasa takut mengaji ngarang, beribadah pengas serius, pada dong pengajian nganunjungnya dohon, meyakini itu setan-setan begu-begu. Ulang dua dong nomor bosar pat ni dong, yang menitampar ni begu komunan, kan? Padahal ni di Porkisno kan? Adong dapur kisi dau menek di kubunan Taipan duit tengah tahun kan. Jadi kadang-kadang manusia terjebak dalam kesyirikan gara-gara korin yang menyertainya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, yang membuat tipu daya, yang menggoda, yang mengganggu manusia adalah korin yang ada padanya. Dan manusia sering memfitnahnya. Ini jahat ni manusia. Nanti di yaumil hisab akan Allah tampakkan korin yang ada pada manusia, lalu berhadap-hadapan. Allah akan sidang dua makhluk ini, manusia dan korin yang ada padanya. Izabai mabayuri. Oh siapa? Oh asuh dengar husulat. Iman tu setan naik Tuhan kuning manusia kan? Analah ya semarwamu jauh ning korin ini. Nasuadong do goda ho na susumbaya. Au justru nasuunjung do goda ho untuk melalaikan ibadah. Memang hor na purani ning setan. Mulai siang dunia au saja mapitnahonmu. Nasuadong do goda idok kau mangudana. Nasuadong do suruh idok kau manyuruna. Senal pejolo di Tuhan idok kau sema gara-gara kusu inna maramal ibadah. Akhirnya Allah mengatakan pada malaikat, malaikat, syarat dua makhluk ini mereka bertengkar dan berdebat di hadapanku. Jadi jin dan manusia memenuhi neraka. Musuh ini isi setan ini. Nah dua orang setan ini, jin dan manusia. Syayatinihim minal jinni wal ins, kata Allah dalam surah Al-Kahfi, setan itu dari bangsa jin dan manusia. Jadi ngana dong setan secara khusus diciptakan Allah. Nah adungi ciptaan Allah malaikat, jin, manusia. Lalu di mana itu setan? Yang dua. Manusia bisa menjadi setan, jin bisa menjadi setan. Yang bertubuh halus namanya jin, yang bertubuh kasar namanya manusia. Tapi manusia sering memfitnah jin. Asulu rahasia dari ngasan dibutuh sholat beramal ibadah patut manumaling raya manangku membuat iman kau setan naik kening kalap kan mau maling setan memang nalayas mana dua muyu jauh au saja fitnah muyu di setan ini ngana dong digoda setan. Jadi yang paling parah itu apa? Nafsu manusia. Makanya dalam muqaddimah sering kita dengar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita. Dari kejahatan manusia pada jin. Karena manusia juga adalah setan, jin juga adalah setan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang menyertai manusia. Ada malaikat, ada bangsa jin. Maka jangan tertipu dengan bahasa-bahasa mistik, bahasa-bahasa alami, bahasa-bahasa paranormal atau dukun. Dalam hadis kita sebutkan, kita baca dalam hadis disebutkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sebanyak 160 malaikat ditugaskan untuk menjaga seorang mukmin. Bayangkan 160 malaikat menjaga seorang mukmin. Aku 160, Bang Kirman 160, Kak Tuai 160, 160 beda malaikat menjaganya orang beriman. Selama belum ditakdirkan ditanya, di antaranya ada 7 malaikat yang menjaga mata. 160 saudara, alam beriman benar, sudah beriman dah. Orang beriman tu boleh kita. Pitu menjaga mata anda. 7 di antaranya menjaga mata. Mereka menjaganya sebagaimana mangkuk berisi madu dijaga dari lalat. Seandainya seorang hamba diserahkan kepada dirinya sendiri sekejap mata pun, niscaya dia akan disambar oleh setan-setan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah membuat malaikat menjaga orang beriman 160. Apa arti 160? Itu khusus menjaga mata. Dan Allah menyuruh malaikat menjaga mata seperti seseorang menjaga mangkuk yang berisi madu. Ulang iromo bilang, sudah kira-kira kan yang enggak akan be. Semua ini malaikat gak bituin.
Maka wajar ketika marstatapan ko ilang adong anak buru na parilmu jungil pangarasa pokoknya dong mabigu-biguna inna tartuntangi mata nyalak na beriman. Kenapa? Karena ada 7 malaikat menjaga khusus mata. 5 tahun ita pe ang okay ita manukot tu arwan na ko manukot malsuo wadong kumni bisa na datu kan. Memang untuk saja dia tujuh ni ngaben beting ni ilmu ni Bapak Ibu sekalian. Tidak. Baik hebatnya penjagaan Allah kepada orang yang beriman. Jadi sebab itu Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Maksudnya jaga ibadahmu, jaga hukumnya, jaga perintahnya, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya jadilah orang beriman. Ketika kita menjadi orang beriman, 7 akan menjaga mata kita. Jadi itu pesan Allah pertama pada surah At-Tariq. Yang kedua, pesan Allah adalah mengkaji diri pada ayat 5 dan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Bapak Ibu sekalian, Allah menyuruh kita hendaklah manusia itu mencari tahu atau mencari ilmu tentang bagaimana dia diciptakan. Kita diciptakan dari air yang hina, min ma'in mahin dalam ayat lain, dari air yang hina, sperma. Keluarnya adalah dari yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Tulang sulbi, 2 ruas jari itu buah pinggang, 2 ruas jari daripada ida. Nah ama-ama lama rumah tangga pombar ni mau mancit pinggang benemi mandung kosong karena atau dagangan lima orang kan. Jadi sperma atau keluar manusia dari tulang sulbi bagi laki-laki, tara'ib bagi perempuan, tulang dada, hanya 2 ruas jari dari hatinya, sehingga laki-laki atau ayantai amantai najol mendiamaban najol mendidik kita penuh dengan emosi, keras didikannya, atau lebih sering sorana boloro kan. Ada sebabnya semua dipendidik ni ama-ama atau anak lain karena anak itu keluar dari tulang sulbi, dari donokan itu nafsu. Sementara seorang ibu dengan tanda dulu malah mendidiki penuh kasih sayang, penuh cinta, sehingga kita hadapi paling tak ayani baiba umat ni bagaimana leklah kan. Ibadah kuasa ni Allah yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih atas cinta kedua orang tua. Satu mendidik kita dengan keras, satu mendidik kita dengan lembut. Dan itulah konsep kehidupan yang Allah desain manusia ini. Kalau hanya seorang perempuan yang mendidiknya tanpa seorang ayah, berarti dia pendidikan keras kan, maksud anak yatim. Atau nasuado ayana nabi do tu sang iji ada anak buru ya nakon bujune pokona ngado ayana sadu ya paturi anak on biasona agak kurang de mental. Atau sebaliknya, hanya seorang suami, hanya seorang ayah yang membesarkan anaknya tanpa didikan dari seorang perempuan, biasanya link bermasalah juga kan. Jadi 2 hal harus sempurna. Yang istimewa adalah Nabi Muhammad. Dia dalam kandungan ayahandanya adalah tiada. Dia lahir dalam keadaan yatim. Kenapa Nabi Muhammad begitu akhlaknya hebat, akhlaknya mulia? Itu yang Allah sebutkan dalam surah Ad-Duha kan. Fa ammal yatima wala taqhar.
Jadi Allah menyebutkan bahwa kami mendapatimu Muhammad dalam keadaan yatim, kan? Wa wajadaka dhallan fahada, engkau tersesat, kami yang memberimu hidayah. Kami mendapatimu miskin, kami yang membuatmu kaya, kata Allah, kan? Dalam surah Al-Duha. Itu istimewa buat Nabi Muhammad karena Allah yang mendidiknya, Allah yang mengajarinya, Allah yang memberi hidayah padanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa menyadari bahwa kita manusia yang laki-laki, anaknya itu Allah keluarkan dari tulang sulbinya. Pendidikan itu lebih dekat dengan emosi dan dekat dengan nafsu. Perempuan mendidik dengan cintanya. Manom bodungi dak koi na anak mi hono tangis, kan? Ay mencinta. Anggo ida amang naon dungi dak lagi leng menyusul libai tinggal tangis ni. Baik palaman mungkin penggunaan aja mengurus isi yang bukon, kan? Ulang harus membegena. Oh Tuhan kuna bono mau sama balik tangan nak kina udah nak kini. Dari penesalan ini membetul. Itulah sulh, itulah manusia. Maka kita harus menyadari itu adalah fitrah atau bukti sebagai manusia. Jadi tidak bisa, dan tidak pun harus berkomunikasi amantai mendidiknya lembut, memang keras. Dan juga suami tidak boleh mengharapkan istri mendidiknya dengan keras. Oh ada subhanallah udah keras tuan lah diulang yang kita bisa, memang nggak bisa. Yakhruju min baini sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Allah kuasa mengembalikannya hidup sesudah mati. Jadi Allah kuasa merestar ulang. Allah kuasa mengembalikan anak kita ke pengaturan pabrik. Ibaratnya handphone. Setiap episode koi nang urus saja iklan. Jawaban ko tu konteran. Ang kon ni reset memudahkan ni ngeri, kan? Ada reset kembali ke pengaturan awal. Tidak mau amang reset mah ni bu. Dihapus pun sudah data-data. Kan ni nggak bisa, kan? Maksudnya Allah kuasa merubah anakmu dari yang jahat menjadi baik, tapi harus kita relakan memorinya di masa lalu dengan maksiat dosa, dengan teman-temannya baik dan buruk akan Allah hapus. Itulah yang kita harapkan. Kapan kita minta? Terutama dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Oh Tuhan, tunjuki malang kami ke dalam nalidan siratal ladzina an'amta alaihim. Dinajul ruhan dia lain mendapat nikmat dan sunina. Sejahat-jahatnya lah ilahi engkau hidayahi. Pokoknya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang seorang anak Yahudi ben pintar na foto tuan. Ulang pun seorang anak Nasrani baik foto na iba foto tuan. Ay memakna ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau seperti meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika dimintai oleh anak-anaknya, karena anak Nabi Yakub ada warna Yusuf, abang-abang Yusuf pun kena wahatan, tidak boleh ia dari subur, kan? Dung magodang dapo Yusuf, jadi bendahara di kerajaannya. Maila abang-abang naun matar bongkar rahasiai, kan? Lalu kemadai mangan buaya lalai. Nabi Yakub, ayah, doakan malangatu Allah. Anso yang puni Allah dosa kesalahan Nabi karena kami telah mencelakai adik kami Yusuf. Lalu apa jawab Nabi Yakub? Nabi Yakub menjawab, aku akan memohonkan ampunan buat kalian nanti setelah sahur. Hindi senari doa ko, hindi sa tungkini doa ko niya. Jadi apa maksudnya? Dalam fikih dianjurkan kita mendoakan anak keturunan kita di penghujung malam, bukan di awal malam. Naron Bapak Ibu sekalian, dung sanu sinu salat witir mandoa mo. Oh Tuhan ku anak kina suadong non nara sumbayang burung kina sunaron mangkare joon suruh kulen malangat Tuhan ku hidayah bialai. Ampuni dosa kesalahan. Isi doa menginang kesempatan di waktu sahur atau menjelang salat subuh. Kalau nggak sempat paling tidak dung sanu salat sunat fajar. Nggak bisa tu terlambat. Nggak tahajud tiba, nggak sempat witir, ma'azan mungkin sih kita songor rotu dapat tu pesolat sunat fajar, sempat kontongkin berdoa Tuhan, ampuni mangan dosa anak ki, borong ki, baru main baberin ki.
Lehen Tuhan ku hidayah dia lain. Ansura mangkali doang solat. Suri itu cara. Di samping kita terus menasihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah memberitahu kita, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah mampu itu mengembalikannya hidup setelah mati. Maksudnya bisa Allah kembalikan ke pengaturan awal dengan yang lebih baik. Walaupun ruh telah berpisah dengan badan, ruh kembali kepada Allah, badan kita kubur dalam tanah, Allah kuasa mengembalikan itu seperti semula kan? Apalagi nanti mau menginjak dunia. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Yauma tubulas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia dan juga sampai akhir. Itu hanya sebagai penjelasan dari ayat sebelumnya. Wa ma min quwwati wala nasir. Kalau manusia sudah mati, Allah kembalikan hidup kembali, lalu perjalanan hidup itu Allah jelaskan. Itulah ayat sebelum berikutnya. Was-sama'i zatir raj wal ardi zatis sad innahu laqawlun fasl. Sampai kajian tawa